Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu getaran, variabel dalam getaran, beserta persamaannya. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan virtual mengenai getaran pada bandu sederhana. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara panjang tali dengan frekuensi dan periode getaran. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, pada percobaan kali ini kita menggunakan panjang tali yang berbeda-beda ya. Percobaan pertama menggunakan tali sepanjang 40 cm atau 0,40 meter. Percobaan kedua menggunakan tali sepanjang 60 cm atau 0,60 meter. Dan percobaan ketiga menggunakan tali sepanjang 80 cm atau 0,80 meter dengan sudut simpangan yang sama yaitu 30 derajat. Lalu kita amati banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 20 detik. Kita lakukan pengulangan percobaan sebanyak 3 kali ya agar hasilnya lebih akurat. Sahabat sains, langsung saja yuk kita mulai percobaannya. Hasilnya kita tulis ke dalam tabel hasil percobaan ya. Pada percobaan pertama, kita atur dulu panjang talinya sepanjang 0,40 meter. Kemudian kita atur sudutnya sebesar 30 derajat. Nah, kita atur juga waktunya ya. Kita pencet. Nah, ini kita hitung selama 20 detik kira-kira berapakah getaran yang terjadi. Satu getaran itu ketika dia kembali ke titik awal dia dilepaskan ya. Jadi ngitungnya seperti itu. Nah, ternyata diperoleh sebanyak 16 kali getaran selama 20 detik. Kita masukkan ke tabel hasil percobaan ya. Kita lakukan pengulangan yang kedua. Kita lepaskan, kita hitung. Selama 20 detik, kira-kira berapakah getaran yang terjadi? Berapa kalikah getaran yang terjadi? Nah, ternyata hasilnya juga sama, yaitu sebanyak 16 kali getaran. Nah, kita masukkan ke tabel hasil percobaan ya, sebesar 16 kali. Selanjutnya, pengulangan yang ketiga, sama. Kita tarik sebesar 30 derajat, kemudian kita hitung selama 20 detik, kira-kira jumlah getarannya berapa. Nah, ternyata juga sama hasilnya, jumlah getarannya yaitu sebanyak 16. Kita masukkan ke tabel hasil percobaan. Kemudian kita rata-rata ya, karena hasilnya 16 semua, jadi nilai rata-ratanya juga 16. Kemudian kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan panjang tali sebesar 0,60 meter. Kemudian kita tarik juga sebesar sudut 30 derajat. Kita hitung banyaknya getaran selama 20 detik. Tujuan pengulangan yaitu agar hasilnya nanti lebih akurat ya. Nah, coba kita amati. Selama 20 detik ternyata menghasilkan 13 kali getaran. Kita tulis di tabel hasil percobaan ya. Kemudian kita lakukan pengulangan yang kedua. Kita amati berapakah jumlah getaran yang dihasilkan selama 20 detik. Ternyata diperoleh hasil sebesar 13 kali getaran juga ya. Kita masukkan ke tabel hasil percobaan. Kemudian kita ulangi yang ketiga.
pengulangan yang ketiga. Sama, kita amati kira-kira jumlah getarannya berapa dalam waktu 20 detik. Nah, ternyata hasilnya juga sama, yaitu sebanyak 13 kali getaran. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu dengan mengganti tali sepanjang 0,80 meter. Kita simpangkan sejauh 30 derajat, kita lepaskan, kita amati banyaknya jumlah getaran selama 20 detik. Nah, hasilnya yaitu sebanyak 11 kali getaran. Jadi selama 20 detik menghasilkan 11 kali getaran. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi ya. Pengulangan yang kedua, kita tarik sama 30 derajat, kita lepaskan. Kita amati banyaknya getaran selama 20 detik. Nah, ternyata hasilnya juga sama, yaitu jumlah getarannya menghasilkan 11 kali getaran dalam waktu 20 detik. Nah, sekarang adalah pengulangan yang ketiga. Kita amati juga selama 20 detik, kira-kira berapakah jumlah getaran yang dapat dihasilkan. Hasilnya juga sama ya, 11 kali getaran. Kita masukkan ke tabel hasil percobaan, kita rata-rata, dan diperoleh hasil nilai rata-rata, yaitu pada panjang tali 0,40 nilai rata-ratanya sebesar 16 jumlah getarannya. Kemudian pada panjang tali 0,60 jumlah getarannya yaitu 13. Sedangkan pada panjang tali 0,80 meter nilai rata-rata jumlah getarannya yaitu 11 kali. Selanjutnya kita bisa mencari selang waktu untuk satu getaran atau yang disebut dengan periode dengan rumus T sama dengan T kecil dibagi N, di mana T kecilnya sudah tahu ya, yaitu 20 detik, kemudian N-nya yaitu 16. Jadi langsung saja kita cari, hasilnya adalah 1,3. Dan pada kolom jumlah getaran dalam 1 sekon atau yang biasa kita sebut dengan frekuensi juga dapat kita cari dengan rumus F sama dengan N dibagi T. Jadi 16 dibagi 20, maka hasilnya adalah 0,8. Kemudian kita cari pada percobaan yang kedua, yaitu pada panjang tali 0,60. Nah, periodenya yaitu T dibagi N, di mana T-nya 20, sedangkan N-nya 13. Berarti 20 dibagi 13, hasilnya adalah 1,5. Sedangkan frekuensinya yaitu kebalikannya, yaitu F sama dengan N per T, di mana N-nya 13, kemudian T-nya 20, maka 13 dibagi 20 hasilnya adalah 0,7. Lalu percobaan yang ketiga yaitu menggunakan panjang tali sepanjang 0,80 meter, di mana kita peroleh hasil periode yaitu T dibagi N, di mana T-nya 20 dan N-nya 11, sehingga didapatkan hasil sebesar 1,8. Sedangkan frekuensinya yaitu N per T, di mana N-nya itu sebesar 11, kemudian T-nya 20, sehingga 11 dibagi 20 hasilnya adalah 0,6. Selanjutnya, mari uji kemampuan kalian. Sahabat sains, terdapat 3 pertanyaan. Coba kalian pause dulu ya videonya, lalu kalian jawab 3 pertanyaan tersebut. Setelah ini akan kita bahas bersama. Nah, bagaimana sahabat sains? Kalian sudah berhasil menjawabnya kan? Kita bahas mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Pertanyaan nomor 1. Setelah melakukan pengamatan terhadap video tersebut, coba tuliskan variabel apa saja yang ada dalam percobaan bandul sederhana tersebut. Jawabannya adalah variabel-variabel
yang terdapat pada percobaan tersebut adalah diantaranya yang pertama ada frekuensi, yang kedua periode, yang ketiga banyaknya getaran, dan yang keempat amplitudo. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan percobaan tersebut, apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap periode getar? Bagaimanakah hubungannya? Jawabannya adalah berpengaruh, dan hubungannya adalah semakin panjang tali, maka periode getar akan semakin besar. Pertanyaan terakhir, kemudian apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap frekuensi getaran? Jawabannya adalah ya, berpengaruh. Hal ini menyebabkan frekuensi getar semakin kecil, jadi semakin panjang tali, maka frekuensinya akan semakin kecil. Nah, bagaimana sahabat sains? Kalian sudah paham kan mengenai hubungan panjang tali dengan frekuensi dan juga periode? Nah, demikianlah pembahasan mengenai percobaan virtual bandul sederhana. Sekarang kalian sudah paham kan bahwa ternyata panjang tali berpengaruh terhadap periode dan frekuensi. Semakin panjang tali, periode akan semakin besar, sedangkan frekuensinya akan semakin kecil. Sahabat sains, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi gelombang. Tetap semangat belajar ya, sahabat sains. Thank you for watching, sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.